Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin Kadwi Anggraini, NIM 18025424331. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang krioobservasi MK Bioteknologi Aquaculture. Nah, masuk ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu krioobservasi. Teknik krioobservasi merupakan suatu teknik penyimpanan sel hewan, tumbuhan ataupun materi genetika lain termasuk semen dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel sehingga fungsi fisiologis, biologis, dan morfologis tetap ada. Teknik krioobservasi merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan pada suhu yang sangat rendah, kurang 196 dan nitrogen cair, menurut Biodiono 2003. Teknik krioobservasi juga sebagai faktor pendukung tambahan yang sangat baik untuk konservasi ini dan mungkin juga digunakan dalam program seleksi. Yang kedua yaitu penyerapan krioobservasi. Produksi benih ikan laut pada umumnya dan ikan budidaya pada khususnya masih tergantung pada stok di alam. Adanya ketergantungan ini sangat rawan bagi kebutuhan budidaya secara kontinu, sehingga perlu adanya alternatif lain dengan membuat pembenihan secara buatan. Selama ini ikan budidaya baru dikembangkan di Indonesia sehingga jumlah dan kuantitas benih belum memadai. Perkembangan budidaya ini sangat dipengaruhi oleh teknologi pembenihan, terutama dalam pengadaan benih ikan. Sering kali timbul masalah dalam pengadaan benih yang dikarenakan masa pematangan gamet induk ikan jantan dan betina tidak terjadi secara bersamaan. Salah satu cara untuk memberikan alternatif secara bersama pemecahan dalam masalah Salah satu cara untuk memberikan alternatif pemecahan dalam masalah tersebut melalui penerapan bioteknologi reproduksi yang mengawetkan pengawatan sperma bertujuan dalam mengoptimalkan induk jantan yang unggul dan membuahi sel telur betina yang sejenis, sehingga pengawetan sperma mempunyai peran yang sangat besar dalam penyediaan benih ikan unggul. Nah, yaitu penerapannya menggunakan teknologi krioobservasi pada sel bakal gamet seperti spermatogonia maupun oogonia. Spesies yang terancam punah pun berpeluang untuk dihidupkan kembali dan dapat disimpan dalam waktu yang lama untuk digunakan pada saat diinginkan. Saat ini teknologi krioobservasi sel gamet spermatozoa atau semen sangat banyak digunakan dan untuk itu diperlukan teknologi fertilisasi buatan atau inseminasi buatan. Proses cara kerja krioobservasi. Teknik krioobservasi merupakan suatu teknik penyimpanan sel hewan, tumbuhan, ataupun materi genetika lain, termasuk semen, dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel sehingga fungsi fisiologis, biologis, dan morfologis tetap ada. Teknik krioobservasi merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan suhu kurang dari 196 dalam nitrogen cair. Teknik krioobservasi juga sebagai faktor pendukung tambahan yang baik untuk konservasi ini suatu dan mungkin juga digunakan dalam program seleksi. Krioobservasi sel spermatozoa dibedakan atas pembekuan lambat atau slow freezing, pembekuan cepat rapid freezing, dan pembukaan sangat cepat ultra rapid freezing. Prinsip yang terpenting dari krioobservasi sel spermatozoa ialah pengeluaran air dari dalam sel dehidrasi sebelum membeku intraseluler. Bila tidak terjadi dehidrasi, akan berbentuk kristal es besar dalam sel yang dapat merusak sel, dan bila terjadi dehidrasi yang sangat hebat, maka sel akan mengalami kekeringan sehingga sel mati. Perhatian
harus difokuskan pada prinsip pemindahan air keluar masuk membran baik dehidrasi sebagai deep freezing maupun dehidrasi pada saat pencairan kembali. Teknik kriobservasi dapat dibedakan atas teknik kriobservasi konvensional atau konvensional slow freezing dan kriobservasi secara cepat rapid freezing. Teknik kriobservasi konvensional adalah teknik kriobservasi yang lebih menekan pada proses pembukaan lambat. Pada teknik ini, suhu diturunkan secara bertahap dengan mesin pendingin yang dapat diprogram dengan teknik kristal es. Masih terbentuk baik ekstraseluler maupun intraseluler, sehingga dapat menyebabkan terjadi kerusakan sel. Hal ini disebabkan oleh elektrolit yang menumpuk akan merusak dinding sel, sehingga pada waktu pencarian kembali permeabilitas membran plasma akan menurun dan sel akan mati. Pembentukan kristal es kemungkinan berkaitan dengan perubahan tekanan osmotik dalam fraksit yang tidak mengamati pembekuan. Teknik kriobservasi cepat adalah proses pemadatan konsentrasi krioprotektan atau ekstraseluler maupun intraseluler. Pada teknik ini, sebagian besar air di dalam sel dikeluarkan sebelum terjadinya pembekuan intraseluler dan digantikan dengan krioprotektan, sehingga pada saat pembukaan tidak terjadi kristal es. Ini menurut Palerdi et al. 2009. Proses meliputi yang pertama yaitu dehidrasi, yaitu proses penggantian cairan sitoplasma dengan larutan krioprotektan melalui proses difusi ke dalam sel. B. Pembukaan. Tahapan pada saat sel atau organ dan larutan berada dalam nitrogen cair kurang 196, membentuk padatan solid gelas. Yang C. Warming, yaitu tahapan terjadi perubahan kembali untuk padatan menjadi cair. Serta yang D. Rehidrasi, yaitu proses masuknya kembali air ke dalam sel untuk mengamati kedudukan krioprotektan. Keuntungan kriobservasi untuk di Kepulauan Riau yaitu yang pertama, bahan atau materi dapat disimpan dalam waktu tidak terbatas, dapat dikoleksi setiap saat, dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan, melestarikan plasma nutfah yang mendekati kepunahan, tidak perlu mengimpor atau memelihara penjantan unggul, tidak membutuhkan ruang yang besar karena tabung nitrogen cair cukup memadai untuk menyimpan bahan dan ragam dan jumlah yang banyak, tidak menyebabkan perubahan material genetik. Sekian materi dari saya, pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.